Ibu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia Baru. Hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, dengan bacaan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menjadi pribadi yang mengagumkan lewat tindakan dan perkataannya yang mampu membuat orang terpesona dengan kata-kata indah yang disampaikannya. Ada yang melihat Yesus sebagai nabi yang akan datang dan Mesias yang dijanjikan. Tetapi ada juga orang yang meragukan Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka berupaya untuk mencari kesalahan Yesus, untuk bisa menjerat dia dan menangkap dia. Tetapi tidak seorang pun ada yang berani untuk menyentuh dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Injil menyampaikan kepada kita bahwa orang Farisi dan ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi benar-benar terganggu dengan kehadiran Yesus yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka sejak semula ketika melihat Yesus sudah ingin menyingkirkan Yesus, sehingga mereka berupaya mempengaruhi orang supaya tidak percaya kepada Yesus. Mereka berupaya untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, namun ada dari kalangan para ahli Taurat yang bernama Nikodemus yang berupaya untuk membela perkara Yesus. Dia menyarankan akan Yesus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya, untuk memberikan pembelaan. Nikodemus yang mempunyai pemikiran yang luas dan bersikap bijaksana, yang berupaya membela Yesus, bisa melihat hal-hal baik dalam diri Yesus, bahkan dia percaya akan Tuhan Yesus yang menunjukkan kehadiran yang ilahi sebagai nabi dan utusan Allah, Mesias yang dijanjikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk berpikir dan bertindak bijaksana, terutama dalam melihat dan menemukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, serta membela dan memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Kita mohon selalu bimbingan Roh Kudus supaya kita mampu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, mengikuti Dia di jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Kita tergerak selalu penuh kasih seturut firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Penting sekali bagi kita untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Kita membiarkan Tuhan bercampur tangan dalam segala apa yang kita lakukan, sehingga mudah bagi kita untuk menerima arahannya, untuk melakukan kehendak-Nya semata. Terkadang kesulitan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi membuat kita mudah menyerah dan menutup hati kita kepada Tuhan. Banyak orang yang mengeluh kepada Tuhan bahwa banyak pergumulan kehidupan yang dihadapi dan merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Bukti orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan adalah mereka yang tetap percaya dan berserah kepada Tuhan meskipun di tengah beratnya persoalan kehidupan yang dihadapi. Dengan membuka hati kita kepada Tuhan, maka kita pun akan mudah mengikuti kehendak-Nya. Tugas kenabian yaitu untuk membela dan menyerukan kebenaran terkadang menjadi sulit untuk dilakukan. Karena suara kebenaran itu mengandung banyak konsekuensi. Bisa jadi bahwa karena membela kebenaran, kita akan dibenci dan ditolak
oleh orang yang tidak suka dengan perkataan kita yang mengganggu kenyamanan mereka. Kebenaran tentang Injil, tentang kabar gembira Kristus, untuk terus kita upayakan, terus-menerus dalam perutusan kita, baik lewat perkataan kita maupun lewat tindakannya yang nyata. Marilah kita tetap membuka hati kita kepada Tuhan dan selalu berupaya berkata dan bertindak yang benar seturut dengan kehendak Allah, terutama hidup kita menjadi suatu kesaksian bagi semua orang tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.